Selamat datang bergabung di Pustaka Cak Nun. Saat ini saya sudah bersama Pak Dr. Ade Hasman. Kita akan melanjutkan wawancara kita yang tadi. Eh, Tadi kita masih membahas seputar apa yang membedakan proses pembuatan buku Cinta Kesehatan dan Munajat, buku-buku Dr. Ade sebelumnya. Iya, tadi saya ulang jadi ya. Saya Iya, review ulang ya. Saya juga nggak tahu sampai di mana tadi suara saya hilang. sampai Rasulullah. Jadi mungkin ya begini Mas Eka, buku-buku saya kan mungkin kebanyakan masuk kategori lini wacana ya. Iya. Jadi lebih sifatnya textbook gitu. Dan semuanya non fiksi. Ada satu buku tentang perjalanan memoir ya. Dan ada dua buku yang bertema kesehatan dengan setting tokoh. Ya, yang pertama Rasulullah tidak pernah sakit. Yang kedua ini Cinta Kesehatan dan Munajat M.H. Ibnu Najib. Kalau ditanya apa bedanya dengan buku-buku saya sebelumnya, mungkin yang paling menonjol dalam buku yang terakhir ini itu ada unsur risetnya, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana saya ada melakukan interview, wawancara baik kepada Cak Nun sendiri ataupun orang di sekitar beliau. Saya juga melakukan sedikit pendekatan invasif ya, yang nggak seberapa lah ala kadarnya. Sempat memeriksakan sampel laboratorium beliau. Dan yang mungkin juga membedakan, ini tadi saya sampaikan terkait dengan pihak Bentang. Saya punya pengalaman istimewa ini dalam perjalanan jurnalistik, bertemu dengan editor yang sangat kritis, yang super teliti lah ya. Ada lebih kurang kalau nggak salah ada 250 catatan itu yang harus saya klarifikasi, yang harus saya jelaskan dari naskah buku yang waktu itu tengah digodok ya di dapur redaksi Bentang Pustaka. Dan untuk buku ini juga mungkin salah satu perbedaannya, saya agak lebih waspada, lebih hati-hati, lebih teliti dalam soal diksi. Karena saya tahu bahwa Cak Nun sangat disiplin dalam menyangkut soal diksi ya. Menurut beliau itu diksi itu masalah prinsip lah ya. Kekeliruan dalam dalam persoalan diksi bisa berakibat serius ya. Jadi rusaknya peradaban manusia itu juga karena hal-hal yang sifatnya denotatif yang sudah jelas itu berubah menjadi konotatif ya. Apalagi kalau hal-hal yang denotatif itu menyangkut persoalan-persoalan hukum atau ilmu pengetahuan ya. Jadi semuanya serba cair, serba lentur, serba multitafsir. Jadi saya sangat banyak itu untuk bolak-balik membuka kamus ya. Kamus bahasa Indonesia, ya kamus medis juga ya. Terus selanjutnya yang membedakan lagi, ini respon pembaca. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih hampir dari bulan Juni sampai sekarang itu ya, hampir setahun ya perjalanan buku ini, itu respon pembaca khususnya di media sosial cukup meriah lah ya. Saya nyaris setiap minggu itu dapat inbox, dapat pesan ya berupa apresiasi, berupa review singkat, komentar ya dari teman-teman di Facebook, Instagram ataupun di Twitter ya. Ada yang berupa friend request. Saya sempat cerita ke Mbak Intan, ini seolah-olah buku ini kayak portal pembuka silaturahim gitu. Jadi saya ini kan Mas Eka sehari-hari profesinya sebagai dokter anestesi ya, tukang bius lah ya. Ya dokter bius itu pengalaman pergaulannya nggak luas karena dia berkutat di kamar operasi, di ruang ICU dan nanti sekali waktu di emergency ya. Jadi berada di dalam lingkungan seperti itu. Nah, dengan spektrum masuk di dalam dunia penulisan ini, saya alhamdulillah
membuka luas pertemanan dan bertambah silaturahim dengan teman-teman sekalian. Itu ya tentunya sedulur-sedulur Ma'iyah yang jumlahnya sangat banyak itu, kemudian bisa bersilaturahim dengan mereka. Bahkan saya coba searching di YouTube itu ada 2 orang ya yang mengulas buku ini di YouTube gitu. Ya, mengulas secara sederhana. Yang satunya pakai bahasa Inggris segala ya. Saya merasa bahagia dengan segala apresiasi, komentar, masukan, bahkan kritikan, itu semua saya nikmati sebagai sebuah bagian perjalanan proses pembuatan buku yang saya merasakan cukup membahagiakan. Gitu kali Mas Eka. Oh ya, berarti sangat banyak pengalaman yang didapat ya selama mengerjakan buku ini ya, Pak Dokter. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian nih, kembali lagi ke awal tadi, membahas soal awal. Kira-kira apa yang membuat Pak Dokter ini tertarik untuk menuliskan apa istilahnya, menuliskan kisah dalam yang kemudian menjadi buku ini? Apa yang awalnya membuat Pak Dokter tertarik untuk mengikuti apa istilahnya, semacam sayembara gitu ya, Pak Dokter ya? Iya, ini sebetulnya bukan berangkat dari sebuah kesengajaan ya. Jadi aksiden lah kalau boleh dibilang. Jadi pada April 2015 kalau saya tidak salah, waktu itu di salah satu acara Keduri Cinta, Mas Helmi itu mengumumkan semacam sayembara voluntary riset kepenulisan tentang Cak Nun gitu ya. Akhirnya saya karena memang terhadap Cak Nun saya sudah interest sejak lama. Saya mengenal karya Cak Nun ya, bukan mengenal Cak Nunnya ya. Itu sudah sejak tahun 1988. Waktu saya masih duduk di kelas 1 SMA ya. Secara nggak sengaja juga ketemu satu buku kecil, judulnya 99 untuk Tuhanku. Dan saya baca buku itu ya terasa tertarik gitu, kok ada yang bisa menulis begitu dalam dan indah. Akhirnya semua karya-karya buku beliau tuh saya ikuti. Saya jadi followers jurnalistiknya lah ketika itu. Nah, begitu ada pengumuman dari voluntary riset, saya kontak Mas Helmi dan oleh Mas Helmi dihimpun dalam grup WhatsApp tadi. Nah, kemudian banyak dari teman-teman di grup itu menyusun semacam tulisan pengantar ya. Ya seperti proposal mungkin ya. Yang membahas Cak Nun dari berbagai latar belakang. Ada yang membahas dari segi sastra, dari segi psikiatri, dari segi budaya, humor, dan sebagainya ya. Kita tahu bahwa Cak Nun kenapa sosok yang menarik menurut saya, salah satunya adalah beliau sosok yang polimet ya. Jadi hampir kalau istilah almarhum Gus Dur itu non kategori lah. Saya di buku ini menulis pertanyaan ya. Kita sukar menyematkan predikat kepada beliau. Apakah beliau itu budayawan, sastrawan, penyair, dramawan, atau pekerja seni ya, komponis musik, pengarang lagu, sutradara, atau penulis produktif yang menghasilkan buku-buku laris bestseller. Beliau kolumnis kah, esais kah, pemakalah, narasumber, atau konsultan psikolog, dalam tanda kutip dukun penyembuh ya, karena Cak Nun juga dalam berbagai forum kesempatan di Ma'iyah mungkin diperlakukan ya sama audiens untuk menjadi medicine man ya. Banyak jamaah-jamaah Ma'iyah itu membawakan botol aqua, saya lihat ya. Mbak Nun sendiri bilang saya sebetulnya ya tidak punya kekuatan apa-apa ya, modalnya kalau ditanya la Allah wala quwata illa billah ya. Ataukah beliau ustadz, ulama, kiai, cendekiawan, pengamat sosial, pekerja sosial, kritikus, komedian, itu semua kategorinya bisa disematkan ke beliau. Jadi beliau adalah sosok yang polimet ya, sosok yang sukar mungkin dikurung dalam predikat yang ada di term dunia modern ya. Makanya itu tadi ada istilah manusia institusi atau manusia ruang. Enggak banyak saya rasa orang seperti itu. Nah, sosoknya yang unik dan kontribusi sosialnya yang cukup besar ya. Ya kita bolehlah punya berbagai macam pendapat tentang tokoh di negeri ini yang punya kemaslahatan sosial, yang punya kontribusi sosial, yang punya sedekah sosial yang besar ya. Tapi
tapi karena saya kebetulan mengikuti perjalanan terutama dari buku-bukunya ya, dari tulisan-tulisan beliau, dan mengikuti juga saya ini tinggalnya jauh Mas Eka ya, jauh di pelosok ya, lockdown lah kalau dari tempat peradaban di Sangatta itu, meskipun provinsinya nanti digadang-gadang bakal jadi ibu kota negara, tapi itu kan masih wacana ya. Jadi perjalanan sini tuh cukup jauh, jadi jauh lah dari peradaban. Jadi saya mengikuti beliau juga acara Ma'iyah itu secara alam gaib lewat streaming YouTube atau download ya. Ya dulu waktu masih berkesempatan menjalani pendidikan di Jogja, saya masuk Fakultas Kedokteran tahun 91, saya pernah ikut itu awal-awal acara Mojopat Syafaat. Tapi waktu itu kan Mojopat Syafaat belum disebut dengan tren Ma'iyah ya. Ma'iyah itu kan satu nomenklatur yang ada di kemudian hari ya. Untuk menyebut bahwa acara-acara yang berlangsung di lapangan itu sebagai Ma'iyah ya. Nah, jadi karena mengikuti itu, saya berkesimpulan bahwa mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Mbah Nun itu layak disebut guru bangsa lah bagi negeri ini. Coba ya bayangin, 25 tahun itu menyampaikan kajian, pengajian, ya, belusukan ke desa-desa, ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, dari masjid, lapangan, kantor, dermaga, pelabuhan, lereng gunung, hingga mancanegara, itu non-stop itu ya, beliau menjajakan ilmu berkeliling itu ya. Yang acara Ma'iyah wajibnya itu ada di 5 titik itu ya, yang di Jakarta, Kenduri Cinta, Mojopat Syafaat di Jogja, Padang Bulan di desanya itu ya, di kemudian Gambang Syafaat dan sebagainya, itu dijalani rutin. Yang hadir pada acara seperti itu bisa ribuan, bahkan mungkin sampai tembus puluhan ribu tidak mustahil, karena data pastinya tidak pernah ada ya. Dan yang live streaming di dalam gaib itu mungkin lebih banyak lagi ya. Kalau mungkin di data bisa saja itu jutaan, karena yang dengar sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri. Nah itu dijalani selama 25 tahun dengan disiplin, dengan durasi waktu 7-8 jam. Coba andaikan seluruh acara itu dikonversi dalam bentuk SKS ya. Ada satu ajang, ada satu majelis di mana pendidikan gratis, universitas jalanan, pesantren virtual yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Jadi tidak ada orang yang masuk ke situ mengatakan saya salah kostum. Tidak, semuanya bisa masuk. Golongan apapun, dari latar belakang apapun, bahkan yang hadir juga dari berbagai agama ya, hadir dalam acara Ma'iyah itu. Jadi Mbah Nun dalam satu ketika mengatakan bahwa Ma'iyah itu adalah aliansi kerukunan makhluk Tuhan. Jadi bisa dibayangkan kalau itu dikonversi menjadi SKS untuk bentuk formal kependidikan ya, itu berapa sarjana yang bisa lahir di forum tersebut. Saya rasa Mbah Nun layak untuk diangkat ya, apalagi tidak banyak, mungkin bukan tidak banyak ya, karena Mbah Nun sendiri sudah memilih berpuasa dari pemberitaan resmi ya. Jadi beliau sudah mundur dari panggung media formal ya, dari televisi, terutama televisi nasional ya. Dan kalau ada segala postingan di YouTube itu bukan sebagian besar, malah hampir semuanya yang bukan dari beliau ya. Satu-satunya yang resmi dari Progres itu yang berasal dari portal caknun.com. Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau profil beliau itu diangkat, dan tentunya banyak nilai dan pembelajaran yang bisa kita dapat dari sosok seperti Cak Nun yang polimet tadi ya. Nah, jadi ketika saya bergabung, saya tadi sudah ceritakan ya, saya menulis 12 halaman seperti proposal juga dengan tema Cak Nun dan kesehatan. Itu menjadi unik karena selama ini belum ada yang memotret atau melihat beliau dari perspektif kesehatan.
soal kesehatan ini saya rasa juga menjadi pertanyaan banyak orang lah ya, mungkin ya. Karena melihat dinamika yang beliau jalani ya, saya menyebut dalam buku yang saya tulis ini bahwa Cak Nun itu menjalani living crescendo gitu ya. Jadi kalau lihat perjalanan hidupnya dari umur 30, 40, 50, 60-an sampai sekarang itu bukan malah bertambah sedikit aktivitasnya, malah semakin padat ya. Dan semakin produktif juga ya, beliau menulis setiap hari ya. Dan saya tahu dari Bentang sendiri ya, begitu banyak ya buku-buku karya buku baru yang hadir ya. Ya bukan hanya semata remake ya. Mungkin ada beberapa buku yang diterbitkan ulang ya. Itu juga kan satu bukti bahwa karya-karya beliau itu sepertinya evergreen ya. Nggak lapuk dimakan waktu. Gitu ya. Bisa aktual dan enak dibaca kembali ya. Kalau nggak salah mungkin lebih dari 17 apa 20 karya lama itu ya, dari tahun 80-an itu diterbitkan ulang. Dan ada beberapa buku baru, ini ada satu buku yang saya tunggu nih, Lockdown 309 tahun ya. Iya, benar. Dan ketika diterima, dianggap unik ya oleh Mas Helmi, kemudian saya juga masih belum terpikir untuk mengangkat kisah atau membuat buku secara khusus ya. Karena saya kalau berhadapan dengan Mbah Nun ya otomatis tahu diri lah ya siapa saya dan mau menuliskan sosok sebesar beliau gitu. Tapi akhirnya teman-teman Progres, terutama Mas Helmi Mustafa ya, saya berterima kasih banyak sama beliau. Mas Helmi Mustafa ini boleh dibilang ghostwriter-nya lah atau co-author dari buku ini gitu ya. Ini nonton juga loh Pak. Ya. Dua-duanya nonton, Mas Helmi dan Mbak Intan juga sedang nonton ini. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Saya pokoknya semua data tentang Cak Nun selalu saya konfirmasi ke beliau, jadi karena beliau adalah orang dekat ya, orang di sekeliling Cak Nun ya, manajemen Progres. Nah, beliau lah yang meyakinkan saya untuk mencoba menyusun yang lebih serius. Bagaimana kalau dibuat sebuah buku gitu ya. Ya terang saya perlu tarik nafas, perlu waktu untuk memikirkan, dan dalam beberapa saat kemudian saya ya bismillah lah, asal teman-teman Progres khususnya Mas Helmi itu mendampingi dan membantu gitu ya. Ya akhirnya alhamdulillah naskah ini jadi. Dan yang membawa ke Bentang juga Mas Helmi, bukan saya. Jadi begitu kira-kira sekilas kenapa saya tertarik ya mengangkat Mbah Nun. Kalau sama Mbah Nunnya saya sudah interest ya dari sejak lama. Gitu ya Mas Eka ya. Iya. Ya. Berarti banyak sekali ya pengalaman yang istilahnya yang dirasakan oleh Dr. Adi selama mengikuti Mbah Nun ini sejak lama ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari kami, kira-kira ada satu tips atau kebiasaan yang dilakukan oleh Mbah Nun. Ini kita mungkin menyebutnya Mbah Nun ya, untuk generasi saya dan generasi ini memanggilnya Mbah Nun. Kira-kira ada satu tips atau kebiasaan dari Mbah Nun yang mungkin cocok atau harus diterapkan oleh generasi milenial zaman sekarang demi kesehatan yang mungkin yang lebih baik dan lebih produktif gitu. Iya, ya saya rasa Mbah Nun punya perhatian yang besar ya terhadap generasi milenial ya. Bahkan di forum-forum Ma'iyah itu beliau menyebut generasi milenial itu dengan istilah khusus ya, kaumun asghar ya, generasi yang baru ya, yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah gitu ya, al-mutahabbin kalau nggak salah seperti itu ya. Dan kalau kita melihat forum-forum acara Ma'iyah juga komposisi audiensnya ya, jamaahnya itu sebagian besar anak-anak muda ya, anak-anak muda lah, generasi 40 ya, generasi yang seperti ya, kalau saya juga sudah gampang agak gaptek untuk ikutin acara daring. Nah tapi begini Mas Eka,
Saya menulis buku tentang ini tentunya bukan untuk mengangkat Cak Nun sebagai teladan kesehatan. Tentu ini tolong harus dibedakan. Jadi sebetulnya kita itu nggak bisa meniru orang secara letter luck ya, copy paste itu nggak bisa. Karena setiap kita itu punya keunikan, punya spesifikasi, punya fadilah, punya kelebihan yang diberikan oleh pencipta kita masing-masing ya. Tapi saya menjadikan Mbak Nun, kalau Mbak Nun juga menyebut dirinya, jadikan saya wacana pembelajaran. Syukur-syukur bisa mengantarkan anak cucunya untuk menemukan otentisitas dirinya dalam mencari kebenaran dan menemukannya. Karena memang mustahil kita bisa meniru orang lain ya, karena operating sistemnya, chipnya itu rakitannya berbeda ya. Tiap orang tuh unik gitu ya, nggak ada yang, biarpun orang kembar identik itu pasti berbeda ya. Oleh karena itu dalam dunia kedokteran itu rentang normal itu bervariasi ya, bukan merupakan angka mutlak ya. Jadi nanti di buku ini juga saya menyisipkan ada satu diksi yang mulai populer di dunia medis ya, kedokteran presisi ya, kedokteran yang akan menghargai keunikan setiap individu. Jadi tugasnya mungkin setiap orang, yang Mbak Nun juga sering menyampaikan kepada generasi milenial ya, agar generasi muda itu bisa menemukan otentisitasnya, daya jangkaunya, resonansi dirinya sendiri ya, untuk menemukan hal pencarian jati dirinya yang terpenting dalam hidup ya. Perjalanan pencarian diri itu mungkin sebuah inner journey yang terpenting ya dalam pengalaman hidup manusia. Dan apalagi secara defaultnya sudah berbeda, nanti pola-pola kebiasaan kehidupan kita masing-masing yang juga pasti tidak sama ya, yang khas dalam kehidupan seseorang, itu juga kalau kita lihat dari perspektif kesehatan itu akan menciptakan rute-rute unik secara biologis yang berbeda satu dengan yang lainnya. Saya rasa kalau anak milenial ya itu kepeduliannya tinggi lah sama kesehatannya, kesadarannya tinggi sekarang ya. Ya mereka ikut program olahraga, ikut gym ya dan sebagainya, sudah mulai mengenal pola makan yang sehat ya. Dan usia-usia seperti itu juga bukan usia-usia yang rentan terhadap persoalan kesehatannya. Itu merupakan usia yang sangat produktif ya. Kalau ada problematika kesehatan di usia seperti itu biasanya menyangkut seperti krisis identitas ya, terpengaruh dengan kebudayaan yang destruktif ya, drugs, vandalisme dan sebagainya ya, broken home ya, yang sifatnya menyangkut pergolakan pertumbuhan dan perkembangan ya, pubertas ya dan sebagainya ya. Jadi di buku ini, di buku Cinta Kesehatan Munajat MH Ibnu Najib ini, saya mencoba ya katakanlah melemparkan sebuah wacana baru bahwa kalau sekarang ini orang berbicara tentang kesehatan, umumnya yang dibahas itu mengerucut pada dua tema. Yang pertama tentang makanan ya, gizi, nutrisi, kuliner sehat ya, dan sebagainya. Dan yang kedua biasanya yang dibahas adalah olahraga ya dengan segala derivasinya. Nah, sebetulnya kesehatan itu komponen yang bangunan kesehatan itu komponennya kompleks ya. Jadi saya mencoba beyond dari segi parameter-parameter yang sifatnya fisikal dan materialistik ya. Jadi banyak hal-hal lain yang seperti akhlak, budi pekerti, ketentraman hidup, kegembiraan, hidup penuh manfaat untuk orang lain, itu punya nilai, berpikiran positif ya, punya nilai terhadap sumber kontribusi terhadap kesehatan kita. Jadi ini judul awalnya off the record saja yang menjadi tahap terakhir ya, itu beyond of physical body ya. Jadi sesuatu yang melampaui fisik jasmani ya. Saya menganggap bahwa apa yang terjadi pada Mbak Nun itu beyond ya, sesuatu beyond yang jasmani. Jam tidurnya tidak pakem ya, istirahatnya tidak pakem. Kemudian dalam usia seperti itu ya, kemarin tuh saya kebetulan alhamdulillah berkesempatan ikut acara Kenduri Cita terakhir itu ya, sebelum
sebelum kawasan tim itu dilarang untuk berkumpul ya, memang bukan kawasannya yang dilarang, tapi kerumunannya ya yang dilarang pada sekarang ya. Itu saya sempat berkumpul dan saya melihat ke kanan kiri muka belakang, rasa-rasanya yang seumuran beliau tuh mungkin nggak ada kali ya, cuma tinggal beliau sendiri. Makanya sering beliau menyampaikan pada jamaahnya, kan nggak pernah manggil jamaah juga ya, selalu menyapa dengan anak cucuku ya, cucu-cucu saya gitu ya. Generasinya sudah generasi milenial yang di hadapan beliau gitu ya. Orang yang seusia beliau harus begadang sampai tengah malam dan dalam keadaan perfect ya, on ya, itu boleh dibilang ya sudah jarang, sudah langka ya. Ya mungkin ada narasumber 1-2 orang, tapi kan itu enggak intens rutin ya hadir di sana ya. Mungkin begitu ya Mas Eka ya. Oh iya. Ya, ya terima kasih atas penjelasannya yang sangat detail sekali Pak Dr. Ade. Nah, sekarang saya membuka untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Ini termasuk ada beberapa yang sudah bertanya tadi, Pak Dokter. Salah satunya dari Mbak Nurjana Intan. Mbak Intan sempat bertanya juga. Dok, ceritain gimana? Editor saya. Iya. Mbak Nur dan editor saya ya. Salam ya Mbak Nur. Iya. Salam masih kecil. Oh, siap. Bertanya, Mbak Intan bertanya, Dok, ceritain pengalaman nulis di ruang operasi dong. Nah, itu. Bagaimana membagi waktunya mungkin ya? Iya, ini saya dulu waktu menulis tuh waktu itu lagi WA-an sama Mbak Intan ya. Terus ya saya kasih tahu nih saya lagi di meja operasi nih, saya kirim fotonya. Ya mungkin tertawa ya gitu ya. Iya. Ya gini, saya kan ini pekerjaan sehari-hari, uniform saya sehari-hari itu tukang bius ya, dokter anestesi ya. Di kalangan dokter anestesi itu ada guyonan ya, gurauan ya, bahwa dokter anestesi itu kerjanya simatupang ya, siang malam tunggu panggilan. Artinya jam kerja kami itu nggak bisa dipastikan ya. Kita kan nggak pernah berpraktek kan, nggak mungkin saya praktek dokter terus ada orang datang minta dibius kan, nggak mungkin kan. Ya, kita tinggal nunggu saja, tinggal tunggu panggilan dari teman-teman sejawat operator ya di kamar operasi. Nah, jadwal hidup saya ya tentunya tidak seperti orang yang punya jam kerja yang jelas ya, di luar jam kerja formal ya. Selalu melayani pasien-pasien emergensi. Dan mungkin separuh dari pekerjaan di kamar operasi itu adalah observasi terhadap keadaan pasien. Dalam masa observasi itu ada waktu-waktu yang bisa saya manfaatkan ya, saya optimalkan untuk melakukan multitasking ya, kegiatan ganda ya. Jadi sambil mengamati vital sign, karena sekarang kan kita udah dipermudah ya oleh fasilitas alat kesehatan modern ya, untuk memonitor pasien di meja operasi itu nggak harus manual lagi, sudah ada alat-alatnya untuk memantau nadinya, tekanan darahnya dan sebagainya ya, sudah termonitor semuanya ya. Jadi ya daripada deg-degan ngikutin jalannya operasi, mending disambi kan gitu. Disambi dengan ya menyalurkan hobi lah, nulis itu kan hobi. Jadi saya mungkin separuh perjalanan penulisan ini saya jalani di sela-sela pekerjaan saya di meja operasi. Ya tentunya saya nggak bawa laptop di sana, tapi ya alhamdulillah ini kemajuan zaman juga nih ya, kemudahan milenial ya, hidup di era milenial. Dengan smartphone ya, dengan handphone itu format digital penulisan itu bolak-balik saya pindah. Jadi update terakhir di laptop, kemudian begitu selesai langsung saya pindah ke MS Word di smartphone. Nah di situ saya melakukan review, melakukan pengayaan materi, melakukan revisi, editing dan sebagainya. Ya mungkin boleh dibilang 50% lah itu proses penulisannya selama di ruang pekerjaan ya, khususnya di saat operasi ya. Kan kalau anestesi kan nggak perlu steril ya, beda ya dengan teman sejawat itu ya, dia harus bersih, steril ya ketika mengerjakan pasien, dan sambil lalu lah, sambil jalan, lebih baik dinikmati gitu ya. Mungkin jadi jawab bagian juga jawaban dari pertanyaan tadi ya, keunikan pembuatan naskah ya. Tapi rata-rata
naskah yang saya buat itu saya jalani seperti itu. Oh. Jadi kalau ke rumah saya lebih punya waktu untuk istirahat. Nah, itu Mas Eka, Mbak Intan. Iya. Gimana kabar Mbak Intan? Kok nggak nongol? Saya pikir Mbak Intan mau wawancara. Terima kasih Mbak Intan, reviewnya luar biasa. Apa nama review editingnya? Iya, keren ya. Terima kasih Mbak Intan. Udah membantu menciptakan buku yang sangat bermanfaat ini. Ya, besar perannya Mbak Intan. Iya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar. Dan ada salah satu yang ini namanya Ma Asrifaen, komentar, doakan Dok. Ma Asrifaen itu komentar seperti ini, doakan Dok tesis saya tentang penafsiran Al-Quran Cak Nun jadi buku. Itu. Oh ya, ya mudah-mudahan semoga dimudahkan, diperjalankan, Amin. tesisnya bisa menjadi buku ya. Amin. Sukses Mas ya, Bismillah ya, Insya Allah. Doa kan, kita doakan. Iya. Ya, sama-sama kita doain. Siap. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Teman-teman tidak ada yang ingin sudah bertanya yang tadi sudah dijawab satu persatu, dan pertanyaan-pertanyaan dari kami sudah semua ditanyakan. Dan saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada